kalau dia mualaf, ujian pertamanya adalah Allah miskinkan dia. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia murtad, Allah kasih dia dunia. Saya selalu melihat orang murtad langsung menjadi OKB, Pak, orang kaya baru. Ya, kelihatan gayanya. Dasi, kemeja, jas nggak nyambung warnanya. Iya, yang penting kan pakai jas sama dasi. Turun sepatu, celana, ini apa sih, gado-gado banget bajunya nih. Ya, banyak jadi OKB. Saya berhenti debat tahun 2007, Pak. 2007 ke 2008 itu saya hijrah dari dunia debat. Saya udah gak pernah debat lintas agama. Dulu saya doyan. Saya gak main di lokal, saya main internasional. Saya tunggu undangannya di Cina, di Dubai. Saya datengin, Pak. Di Kuwait, saya datengin, Pak. Debat lintas agama di Inggris. Saya datengin, Pak. Terbang jauh-jauh, Pak, ke Inggris 14.000 km cuman buat debat. Gak lucu juga sebenarnya, gak penting juga. Tapi apa yang menang dari situ? Ya saya suka aja. Saya suka aja. Dan lihat ya, begitu saya ketemu sama murtadin, itu luar biasa, Masya Allah. Saya ketemu orang yang bekas hafiz Quran. Ya, hafiz Quran, MA, dan dia bekas hafiz Quran. Orang Irak, murtad. Orang Kuwait, orang negara, orang bekas Al-Azhar, murtad. Saya ketemu sama mereka. Kadang-kadang simple question ke mereka. Seberapa muslim kamu sampai kamu murtad? Seberapa Islam kamu sampai kamu murtad? Karena gini, Pak. Saya punya satu konsep dasar. Setelah saya riset dan saya pelajari, Al-Quran satu-satunya kitab di dunia di mana kita semakin mempelajarinya, maka kita semakin terikat dengan Al-Quran itu ya, dengan apa yang diajarkan di Quran itu. Ini satu-satunya kitab, Pak. Kitab lain semakin kita belajar, semakin kita mengikatkan diri, semakin mendalam kita belajar, semakin mental jauhnya, Pak. Mental banget, jauh banget, semakin jauh dari kehidupan yang konteksnya real. Semakin belajar berimajinasi. Saya coba untuk buka dulu ya. Saya coba Batara Veda, Brahman Veda, Arju Veda, kitabnya orang-orang Hindu. Saya berada kayak di dunia imajinasi ini, makanya ini mungkin saya ya baca berimajinasi, framing di otak, nyusun. Kok makin jauh ya imajinasi saya, kayak saya hidup di kayangan, melayang-layang nggak jelas. Udah buka kitab sutra, saya kayak ada di dinasti mana gitu. Ini kok kayak bukan di dunia nih, planet Mars atau mana gitu kan. Dimensinya udah jauh gitu. Nah ini yang terjadi. Makanya saya selalu bilang, orang kalau murtad pasti dikayain, Pak. Kalau dia mualaf, saya udah bilang ke mualaf, yang saya tuntun syahadat, yang datang ke saya terus diskusi, terus dia tuntun syahadat untuk dia bersyahadat. Saya bilang, kamu setelah masuk Islam, satu, keluarga kamu akan memusuhin kamu. Kalau Allah lembutkan hati mereka untuk tidak memusuhin kamu, kedua, kamu akan dimusuhin sama teman-teman kamu. Lalu Allah akan kasih ujian ke kamu yang paling dasar, yaitu ekonomi. Ekonomi itu ujian paling dasar, Pak. Paling basic. Ujian ekonomi paling basic. Belum bisa lolos dari ujian ekonomi, tidak akan dapat ujian yang lainnya. Biasanya dia akan diuji secara ekonomi dulu. Dan kalau nggak kuat kayak gitu tadi, sebulan balik lagi dia. Apalagi nggak ada pendampingan. Maka di mualaf center ada yang namanya pembina mualaf, ada yang namanya pendamping mualaf. Pembina mualaf ya dia ngajarin, ini Quran, ini sholat, ini bacaan sholat, ini hafalannya nih, ini cara wudhu yang baik, taharah selesai, sholat selesai, semua tata cara sholat nih. Habis itu ada yang namanya pendamping. Pendamping itu yang nemenin, companions. Dia companions si mualaf. Mualaf itu bukan cuma selamanya belajar. Dia pas belajar ya ketemu sama orang yang ngajarin, udah selesai, udah. Dia punya cerita lain, Pak, di belakang cerita masuk Islamnya dia, yang dia butuh orang untuk cerita, karena dia malu mau cerita ke orang. Makanya pendamping kadang-kadang cuman, bro, hari ini udah latihan apa? Hari ini bacaan. Oh, udah nih, udah. Ustadznya mana? Udah pulang. Keluar yuk, yuk. Keluar. Ajakin ngopi. Mana bro sama orang tua lu? Aduh, nyokap gua kayak gini-gini banget ya. Ah, kenapa? Cerita. Ini fungsinya pendamping.
kita mendengarkan, ya, kita pakai slogannya salah satu perusahaan asuransi, always listening, always understanding. Ya, saya nggak merek-merek ya. Tapi memang kita listening dan kita coba untuk mengerti. Kita cariin solusi, kita mediasi dia. Tugas di mualaf center bukan cuma itu doang, Pak. Sampai mualafnya meninggal, ya, kita rebut lagi jenazahnya. Jangan sampai dibakar sama keluarganya, jangan sampai disuntik formalin, jangan sampai jadi ada tarian-tarian di depan jenazah. Kita angkat jenazahnya. Fardu kifayahnya harus berdiri. Ya, ini ada nih salah satu admin. Dia juga udah berapa kali ngambil jenazah. Kita ambil jenazah, kita pick up jenazahnya, kita urus secara Islam. Kalau saya dulu timnya belum jadi, saya bawa pakai motor, Pak. Mayat itu kan udah kaku, udah enak kan. Enaknya bawa mayat itu apa? Dia nggak bakal komplain, ya kan? Dia komplain mau ngomong apa? Ya kan? Dudukin di motor, iketin kakinya, iketin badannya ke badan kita bawa pulang. Ya kan, mandiin, kuburin, makami secara Islam. Dah. Nah ini sebenarnya mualaf center itu sampai ke sana, Pak. Masalahnya nggak semua mualaf melaporkan dirinya ke mualaf center, sehingga kita tidak ada penindakan di situ. Dan acuh tidak acuhnya lingkungan dia. Makanya kalau di sini saya pikir ini di sini sudah banyak yang sunnah ya. Jadi mereka tahu ya, kalian mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini lebih paham. Kalau ketemu mualaf pasti diopenin di sini atau dirawatin, diajarin. Dari kemarin juga masjid-masjid yang kemarin, masya Allah ya, orangnya sangat welcome gitu dengan mualaf. Saya ngajar, jadi mereka rebutan untuk ngajarin, masya Allah tuh. Ada beberapa tempat di Indonesia yang masjidnya cuek, masuk Islam. Oh ya. Kapan? Kemarin. Oh ya. Sama siapa? Sama ini. Nah. Rajin-rajin salat ya. Siap. Udah nggak diapa-apain, nggak diajarin, nggak diapain. Saya ngalamin, Pak. Saya tadi bilang, saya ngalamin fase itu, Pak. Jadi saya tahu rasanya tuh, nggak enaknya, nggak diurusin, nggak diopenin, nggak diajarin ngaji. Datang ngaji nih, belajar ngaji, baca Quran. Datang hari kedua, datang hari ketiga, datang hari keempat, telat. Saya nongkrong sejam nggak datang. Apa mungkin karena nggak ada bayaran tuh? Sampai dulu tuh sempat suzon ya. Apa mungkin karena nggak ada bayarannya kali ya dia nggak datang? Nah, inilah, ini dioramanya sih, Pak. Ya, dan ini hal yang paling umum terjadi di Indonesia. Dan kalau ujian secara ekonomi, ya saya selalu bilang sama mualaf, ujian basic kamu adalah miskin. Kalau kamu nggak bisa lolos dari miskin, jangan ngomong ujian yang lain, dah. Itu sih. Monggo Pak, tadi. Makasih Pak. Saya Ali. Bukan Ali Mansur. Kalau saya lihat tidak ada orang-orang yang kafir. Iya. Tapi saya pikir nggak perlu atau nggak sangat perlu sekali kalau kita lihat anak-anak kita yang lahir dalam keadaan Islam. Iya. Tapi tataran Islam. Jadi apakah metode-metode itu tidak bisa dilakukan? Karena saya pikir agak lebih sulit untuk memuslimkan orang Islam. Iya. Memang benar Pak. Saya lebih gampang ngadepin orang kafir Pak. Ateis kalau perlu. Iya, kalau ateis itu gampang. Iya. Ini masalah yang udah sejak lama sih Pak sebenarnya. Karena tadi saya bilang ateis lebih gampang. Karena ateis sudah la ilah kan, nggak ada Tuhan. Ya tinggal terusin kan, la ilaha illallah. Udah gampang sih sebenarnya, itu secara anekdot dan itu secara analogi memang lebih gampang orang kafir. Karena dia adalah gelas yang kosong, dia nggak punya agama. Tinggal kita isi pakai teh ya jadi air teh, kita isi pakai kopi jadi air kopi ya. Cuman kalau untuk pendakwah, makanya kita ada hijrah center Pak. Hijrah center dan lagi Pak, lebih mudah ngehijrahin orang-orang yang tersesat. Orang-orang pemabok, orang-orang maling, orang-orang tukang todong, tukang bunuh, tukang bacok. Lebih gampang ngajakin mereka ke masjid daripada orang-orang yang munafik. Yang dia udah paham kalau ini gue bener, dan dia sudah klaim ini sebagai pembenaran, yang lain salah.
Itu susah Pak digiringnya Pak. Jangan saya. Kita kalau lagi ada kegiatan di Al Irsyad ya, ketemu sama Ustadz Khalid, ketemu sama Firanda, ketemu sama Syafiq Basalama, ketemu sama Ustadz-Ustadz yang lainnya, ya kita juga akan berkata hal yang sama. Kemarin sama Ustadz Hadidayat di Bandung, saya juga cerita hal begini. Dia bilang, iya memang susah ya kok, makanya enakan jadi kamu. Iya kamu kan mainnya sama orang kafir. Waduh, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Masih aja itu banyak, serius DM saya itu masih ada diisi. Bukan DM, bahkan tadi pagi di mana Sen? Di status yang terakhir ya. Di status yang terakhir saya di Instagram, postingan terakhir yang syahadat kemarin sore itu ada yang ngejawab di situ. Tidak ada jalan keselamatan lain selain kepada Yesus. Ini jualan agama di wallnya orang kan, berisik. Saya sering jawab ke mereka nih. Ya kalau ke Kristen atau Katolik, saya jawab dengan yang sama. Kamu tahu Mesias? Ya saya tahu. Apa artinya Mesias? Juru selamat. Oke. Kamu tahu artinya tukang parkir? Tahu? Juru parkir lah. Kerjaannya ngapain? Ya parkir. Kalau nahkoda tahu? Tahu. Juru mudi kapal. Kerjaannya ngapain? Masak? Ya enggak lah Pak. Kemudian kapal. Kalau juru masak, ya koki. Kerjaannya masak. Juru selamat, Mesaya. Kerjaannya menyelamatkan orang seluruh bangsa. Seru nih. Semuanya diselamatkan dengan mati di palang pintu. Oke. Menyelamatkan. Juru selamat menyelamatkan. Ya. Datang nih. Saya ceritain ke mereka. Misalnya ini ada satu orang tetangga naik sepeda. Ini analogi ya, bisa kalian praktekkan. Naik sepeda, depan rumah kalian kepleset, nyemplung ke got, plung. Di dalam got nih, keluar kan. Bu, ngapain? Udah tahu kecelakaan, kagak nolongin. Gini. Angkat dia kan, selamatkan dari got ke atas. Nyelamatin kan? Angkat dari tempat yang buruk, tempat yang lebih baik. Iya dong? Nggak mungkin kita pindahin dia dari got ke got yang lain kan? Ngapain sih? Nah ya kan? Kita nyelamatin, juru selamat, berarti nyelamatkan dia dari got ke atas. Ya toh? Habis itu kita mandiin, kita siram air lah, biar dia bersih. Lukanya kita kasih antiseptik, kita plesterin, ya kan? Kita obatin. Itu juru selamat kan? Menyelamatkan dia dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Saya selalu bilang ke mereka, kamu masih di tempat yang sama. Kamu masih di tempat yang sama. Saya sudah diselamatkan dan sudah dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Sebenarnya kamu atau saya yang sudah memenuhi nubuat bahwasanya dia menyelamatkan umat manusia. Kamu belum diselamatin. Saya sudah diselamatin. Saya sudah diselamatkan, dipindahkan tempat dari tempat yang kamu sekarang ke tempat yang saya sekarang. Berarti tugas juru selamat sudah terjadi pada saya. Kamu ini setiap minggu datang ke sana, nggak diselamatin. Paham? Ngerti nggak? Paham kan? Nggak akan berkutik Pak. Ya jawab seperti itu. Saya sudah diselamatkan. Kamu belum. Masih di tempat yang sama, nyanyi lagu yang sama, nyembah seseorang yang sama, pun gak diselamatin. Saya sudah duluan diselamatin. Nah ini jawaban khusus buat orang Kristen, Katolik. Mau apapun yang mereka jawab ke saya, kamu tidak diselamatkan. Pak, yang namanya diselamatin itu dipindahin. Tapi kamu kepada keburukan. Gak mungkin Pak. Kalau kamu bilang saya dipindahkan kepada keburukan, berarti kamu lagi menghina Tuhan kamu. Berarti Tuhan kamu menyesatkan orang. Dia mau jawab A salah, mau jawab B salah juga sih sebenarnya. Ya itu, ini kelebihan orang filsafat. Maaf. Ya, maaf duluan kan. Masih ada sisanya di otak saya masih. Itu kenapa Syekh saya dorong saya masuk ke akidah. Supaya ini otak-otak filsafat ini dibuang. Tapi dia bilang sebenarnya itu kepake, jadi jangan dibuang juga. Saya sering bilang ke dia,
Antum ini orang tua angkat yang paling aneh gitu. Kemarin bilang A, dia bilang B. No, jangan main filsafat dengan saya. Oke lah, kita makan aja. Nah inilah ya, kalau ada dari pertanyaan dari mereka, jawab dengan seperti itu. Artinya apa? Antum tidak usah belajar kitab mereka. Ingat, setelah mati kita ditanya Al-Quran, bukan ditanya Bible. Ya, jangan sampai ada umat muslim yang belajar Bible sebelum dia menghafal Quran. Itu pun setelah menghafal Quran, saya selalu ngasih syarat 10.000 hadis. Ada Pak yang datang ke saya mau belajar. Saya mau belajar biblikologi. Saya mau belajar kitabologi. Saya mau belajar kristologi. Saya ajarin kamu biblikologi. Saya ajarin. Serahkan ke kamu, datang ke saya harus satu dalam keadaan hafiz Quran. Hafiz Quran, paling tidak 2 tafsir. 1 tafsir nggak apa-apa. Ya, plus 10.000 hadis. Nanti saya siapin pengujinya. Kalau sudah baru mungkin saya ajarin kamu. Ya, kalau belum segitu jangan. Orang yang belajar kristologi ada yang murtad, nanganinya susahnya minta ampun. Orang tuanya nangis-nangis. Sedih saya ngeliatin ibu orang nangis. Lu Islam, mak gua aja belum Islam gua sedih. Lu muslim, lu bikin sakit sampai kayak gini. Gitu. Suka pengen berkata kasar tapi nggak boleh kan. Nah itu ya. Tanpa belajar Bible, kamu bisa menjawab mereka. Tanpa kamu mempelajari ayat mereka, kamu sudah bisa menjawab mereka. That's the point. Ya, jadi nggak perlu kita belajar agama mereka, cukup jawab dengan pintar aja, mereka nggak akan berkutik. Ya, dan selalu kalau dalam debat kemarin-kemarin, yang baru-baru ini ngajakin saya debat terbuka, saya udah nolak, akhirnya dipaksa datang. Saya cuma tanya satu pertanyaan, biasanya yang tidak terjawab. Pertanyaannya juga rada-rada mengsol, konyol. Kayak yang terakhir tuh saya tanya, udah gini Pak, ya kamu bawa itu kitab, di mejanya penuh Pak kitab, ada di bawah lagi, didus-dus. Saya datang tangan kosong, cuman handphone sama powerbank. Baterai tinggal 30 apa 40%. Dia ceritain dia lulusan mana segala macam, pernah sekolah Islam segala macam dan murtad. Udah. Kamu jangan pertanyakan agama saya, enggak. Saya cuma mau tanya satu hal. Ya kan, pendeta kamu hadir nggak? Hadir. Ini pendeta kamu, ya. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya. Salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Nah, cari ya Pak ya. Saya matiin mic, makan. Minum. Ada teh manis nggak? Ada. Minta teh manis dong? Ya. Kan kue. Ini biarin sejam berlalu belum dapat. Udah ya, udah sejam ya. Udah, saya mau pulang. Mau main ke mall. Jalan pulang, tinggalin. Yang kayak gitu nggak penting Pak. Serius. Yang kayak gitu nggak penting Pak, ngabisin waktu. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Jangankan pendeta. Iya, yang nulis Alkitab aja nggak tahu Yesus mati menghadap kemana. Salib itu menghadap kemana? Kalau mereka nggak baca kodek, mereka nggak tahu itu salib menghadap kemana. Dan hanya 13 orang tadi Pak yang bisa jawab. Dan mereka rata-rata nggak termaksud. Kita tahu Yesus mati ngadep kemana salibnya. Dan waktu ditidurkan pertama kali dimiringkan ke arah mana juga kita tahu. Mereka nggak akan itu, mereka bilang salibnya dipanjat pakai tangga. Nggak ada cerita seperti itu. Manuskripnya bukan dipanjat, tapi salibnya yang dirubuhin. Dan kita tahu salibnya. Dan kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan kedua. Ganti pertanyaan, ini terlalu susah. Oke, waktu diturunin nih, ya. Nah, itu salibnya gimanain ya? Nah, dia nggak bisa jawab lagi. Ketiga, siapa yang menandu Yesus masuk ke gua? Nggak bisa jawab. Serius, nggak akan bisa jawab. Dan itu ada di dalam catatan Hawariun, catatan the 12 Apostles. Itu ada di situ. Dan mereka nggak akan bisa baca. Mereka nggak akan mau baca. Mereka nggak mau pintar kok. Mereka cuma datang ke gereja, bayar sedekah 10%, ikut nyanyi-nyanyi, selesai keluar, tukeran kartu nama, tukeran bisnis. Besok kita mau coba apa nih? Hari Senin kita mau kerja apa? Itu lingkungan sosial. Saya tahu dan saya berada di tengah-tengah mereka sehingga saya bisa berkata seperti ini.
Kalau ada yang nggak suka ya silakan, nggak apa-apa, hubungin saya aja. Oke mas, jawabannya dua, ke muslim sama non muslim. Yang ke muslim jawaban buat antum, hanya Allah yang nyelamatin saya. Yang kedua, saya nggak butuh alasan duniawi untuk saya masuk Islam, sehingga saya tidak butuh alasan duniawi untuk saya keluar dari Islam. Jadi kalau ada yang berusaha bawa duit lagi ke rumah, jangan capek-capek. Jangan capek-capek. Saya juga capek gitu loh, maksudnya saya ngusir juga nggak enak. Saya ngajak masuk, bukannya saya capek nyiapin teh juga, bukan. Cuman don't waste your time lah, jangan buang-buang waktu kalian lah untuk ngajakin saya ke sana. Ya, perbaikilah iman. Kalau mereka masih di sana suka dengan agama dia, ya jalanin aja dengan baik ya. Jangan ganggu umat muslim ya. Jangan mengiming-imingi umat muslim. Mungkin masih banyak muslim yang dikasih 2 juta pindah agama, ada kali ya. 1 juta, 2 juta. Ya itulah muslim yang lainnya. Cuman ya udahlah, urus diri masing-masing ya. Jangan coba untuk memurtadkan umat muslim. Jika saya menemukan itu, jangan salahkan saya kalau saya agak sedikit keras di lapangan. Ya, saya hanya lembut kepada saudara seiman. Kalau bukan saudara seiman, saya tidak akan seperti ini insya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon ampunan Allah. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Saya kembalikan segala pujian kepada Allah SWT. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.